Masih membahas reagenan asa Sekolah Garuda, masih bersama dengan Bu Wamen Ristek Dikti, lalu juga ada Prof. Cecep dari UPI, dan juga ada Pak Lalu dari Komisi 10 DPR RI. Saya langsung ke Bu Wamen menanggapi apa yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh tadi Prof. Cecep. Sekaligus juga pertanyaan masyarakat, pertanyaan publik juga, Bu Wamen. Mengapa Sekolah Garuda ini berada di bawah Kementerian Ristek Dikti? Nah, ini kemudian juga menjadi pertanyaan karena Dikti Saintek ya. Okay. Baik, saya mungkin tanggapi dulu dari Pak Lalu. Terima kasih sekali Pak, betul sekali yang sangat setuju dengan yang Pak Lalu sampaikan bahwa itu kita harus mensosialisasi. Secara garis besar kita sebagai pelayan publik harus terus-menerus memberitahukan kepada publik apa yang kita kerjakan. Dan untuk kesuksesan sebenarnya Sekolah Garuda ini, betul sekali yang Pak Lalu sampaikan bahwa kita harus sosialisasi. Tadi yang Pak Lalu sampaikan bahwa dari sekarang pun kita harus bisa mulai mensosialisasikan syarat-syarat apa sehingga seorang murid itu bisa diterima di Sekolah Garuda. Itu akan kita mulai segera, Pak. Karena betul kami ingin mempersiapkan SMP-SMP terbaik, SMP-SMP dari seluruh pelosok Indonesia agar mereka mempersiapkan murid-muridnya. Jadi jangan sampai sudah nanti ada Sekolah Garudanya, tetapi yang masuk yang itu juga. Jangan sampai begitu. Betul sekali kata Pak Lalu. Kenapa Sekolah Garuda nggak dari SMP, Bu? Anggaran, Pak. Kalau kita anggaran, dan kalau kita bikin program kan baik sekali kalau kita juga secara matang mempersiapkan, karena ini kan memang tujuan Bapak Presiden. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa di Kemendikti Saintek? Karena Bapak Presiden melihat bahwa betul sekali kita harus membangun SDM, sains, teknologi, inovasi di universitas. Nah, tetapi berjalan dengan pembangunan universitas ini butuh waktu yang sangat panjang dan dana yang sangat luar biasa besar untuk meningkatkan risetnya. Itu tetap dijalankan dari Kemendikti Saintek. Misalnya tahun ini kami sangat berbangga bahwa kami sudah meningkatkan dana riset kami itu hampir 2 kali lipat dari awalnya dari anggaran APBN kami tingkatkan dengan mitra kami LPDP hampir 2 kali lipat. Dan tidak ada 1 sen pun, ini agar tidak salah pengertian, tidak ada 1 sen pun anggaran Kemendikti Saintek yang dipotong untuk riset. 1 sen pun tidak dipotong untuk riset. Dan ini penting sekali. Nah, kembali lagi tadi kenapa Sekolah Garuda? Karena Bapak Presiden melihat bahwa visi itu harus didukung oleh strategi. Dan Bapak Presiden melihat strategi ini tepat SMA. Karena anak SMA ini langsung dipersiapkan untuk universitas. Sehingga walaupun ini SMA, ini adalah pra-universitas. Sehingga bisa langsung dan mereka dipersiapkan sains dan teknologinya. Untuk keluar atau ke dalam? Dua-duanya sebenarnya, Pak. Tapi kami ingin menginginkan perguruan... Banyaknya keluar apa ke dalam orientasi? Karena pada saat ini perguruan tinggi terbaik dunia banyak yang di luar. Ya, jadi kita tetap ini ke luar ya. Karena kita melihatnya perguruan tinggi terbaik dunia. Ya, jadi ini masih banyak yang dari luar dan kita mempersiapkan. Tapi dua-duanya kita persiapkan. Benahi juga, Bu, perguruan tinggi kitanya. Tentu saja kita benahi. Saya mau langsung menjawab itu. Nah, ini Sekolah Garuda tadi ada 2 konsep. Yang pertama adalah Sekolah Garuda baru yang dibangun dari nol, karena banyak daerah yang masih membutuhkan Sekolah Garuda baru. Tapi ada juga Sekolah Garuda transformasi. Kenapa? Karena sangatlah bijaksana secara strategi jika kita juga mengoptimalkan apa yang sudah baik di Indonesia. Inilah mengapa ada Sekolah Garuda transformasi. Jadi SMA-SMA yang sudah unggul, walaupun namanya bukan SMA unggulan, tetapi sudah sangat baik, tapi masih bisa dioptimalisasi. Apa maksudnya dioptimalisasi? Kalau kita jujur melihat data, misalnya ini satu contoh saja, ada berapa murid Indonesia yang berkuliah di Amerika Serikat? Pada saat ini hanya 8 ribuan mahasiswa, dibandingkan dengan Tiongkok 300.000, Vietnam pun 60 ribuan. Kira-kira yang jauh lebih kecil. Alasannya? Nah, alasannya kenapa? Kami melakukan riset, Pak, sejak 2024. Sekolah-sekolah di Indonesia itu banyak yang sudah bagus. Tetapi yang paling utama itu kita tidak dikenal oleh misalnya admission officers atau yang menerima dari universitas-universitas ternama di dunia.
Itulah salah satu. Bukan soal kualitas. Bukan soal kualitas, ada soal pengenalan, Pak. Kalau kualitas oke. Kalau kualitas saya cukup yakin. Kenapa? Karena saya lulusan pendidikan Indonesia dan saya nggak jelek-jelek banget waktu kuliah di Harvard. Nah, maksudnya nggak ketinggalan gitu. Nah, jadi karena berdasarkan riset ini kita lihat bahwa tidak dikenalnya sistem di Indonesia dan waktu mungkin murid-murid kita mendaftar ke perguruan tinggi terbaik itu mereka tidak memperlihatkan keunggulan mereka yang bisa dibaca dan dimengerti atau dikalibrasi oleh universitas ternama. Itulah yang menjadi bagian dari itulah yang menjadi program utama dari Sekolah Garuda Transformasi. Jadi kami dari Kemendikbudristek itu akan melakukan pembinaan. Kami tidak akan mengutak-atik yang sudah bagus. Artinya tidak mengutak-atik kurikulum dari Sekolah Garuda Transformasi. Kurikulum, gurunya, cara penerimaan muridnya itu sudah berjalan dengan baik. Yang bagus jangan kita utak-atik, tapi kita optimalkan. Jadi optimalkannya itu dengan sistem pembinaan, bukan saja kepada murid, tetapi kepada guru dan kepada manajemen sekolah. Boarding bukan, Bu? Kalau Sekolah Garuda Baru semuanya boarding, Pak. Dan kalau sekolah transformasi kebanyakan juga boarding. Kebanyakan berasrama. Ya, kebanyakan berasrama. Nah, ini langsung menjawab tadi menggarudukan sekolah yang lain. Itu betul sekali. Dan tadi program pembinaan yang kita buat, ini kita sudah sejak sekarang pun merencanakan bahwa ini akan ditaruh secara luas. Jadi yang namanya pengimbasannya, ini sebenarnya masukan dari Komisi 10, dari Pak Lalu sudah sejak lama, untuk mengimbaskannya secara luas. Ini kami dari awal memang sudah setuju dengan Komisi 10 bahwa kita harus melakukan pengimbasan secara luas. Program pengimbasan ini seperti apa? Nantinya akan dilakukan? Ya, berarti, segala sesuatu yang kami lakukan di Sekolah Garuda Transformasi untuk pembinaan persiapan guru, manajemen dan siswa itu akan juga disebarluaskan secara informatif kepada umum. Jadi misalnya ada program pelatihannya, itu akan kami taruh di website sehingga semuanya bisa melakukan. Kami juga akan melakukan pelatihannya ini secara gratis kepadanya. Jadi mungkin satu-satunya yang perbedaannya adalah kita tidak bisa misalnya membiayai tes seperti tes TOEFL atau tes SI untuk semua murid di Indonesia. Bu, tadi 80 itu kalau jumlah siswa berapa? Ini bervariasi, tapi mungkin kira-kira 80 kalau satu angkatan itu satu sekolah tuh biasanya sekitar 150-an sampai 170-an begitu, Pak. Satu sekolah? Satu sekolah, rata-rata di Indonesia ya SMA. Kali 80, ya. Berapa persen dari jumlah siswa Indonesia? Persenannya saya terus terang saya masih harus hitung tuh, Pak, ya. Tapi kembali lagi yang di pengimbasan itu akan lebih dari 80. Maksudnya sekolah manapun yang ingin mengadopsi atau menggunakan sistem tersebut bisa menggunakannya tersebut. Tetapi tetap saja kita perlu betul sekali ini tidak melakukan kita tidak ingin mendiskriminasikan. Tetapi kita juga perlu melihat secara konsep. Saya akan mengambil analogi olahraga. Kenapa analogi olahraga? Setiap orang harus berhak berolahraga dan punya tubuh yang sehat. Fasilitas olahraga yang bisa ini semua orang, misalnya bisa berjalan pagi atau naik sepeda, itu semuanya harus bisa diberikan. Tetapi tetap perlu sekolah atlet yang membina mereka yang akan mendapatkan medali emas. Itulah. Di bidang pendidikan pun harus ada yang seperti itu. Dan itulah yang kita ciptakan dengan Sekolah Garuda. Jadi kita memang beraspirasi untuk menyebarkannya ke semua orang, tapi kekhususannya itu tetap penting. Karena Indonesia pun sudah meraih medali emas di panjat tebing dan di bulu tangkis, tetapi kita belum meraih seperti medali emasnya di pendidikan kita. Itu harus kita buat dan itulah yang kita buat. Itu yang dorong juga ya untuk kemudian jadi nantinya. Kang Jaya, ide ini sebetulnya Bu Wamen ya, ini harus diselaras dengan standarisasi sekolah-sekolah yang tadi saya maksud ya. Jadi artinya sekolah kita sebetulnya SMA itu banyak yang bagus, tapi banyak yang belum terstandar. Utamanya standar apa? Satu, standar pembiayaan. Ya, kedua standar sarana prasarana.
Nah ini kalau misalnya seluruh sudah standar, sekolah Garuda didirikan itu hebat tuh. Nah sekarang karena sekolah Garuda sudah akan dan sedang didirikan, sebaiknya penuhi dulu tuh standar anggaran, standar sarana prasarana itu aja dulu. Karena kalau kurikulum, guru ya relatif sudah oke lah. Tapi dua ini jadi didorong Bu. Ya 80 kita dorong gitu, tapi sekian ribu sekolah SMA yang belum terstandar khususnya pembiayaan dan fasilitas ya sarana prasarana itu didorong sehingga tidak ada sekolah yang hancur, yang bocor, yang segala macam. Ini penting sekali tadi juga disampaikan oleh Pak Lalu mengenai sosialisasi. Ini penting sekali diketahui karena publik belum mengetahui banyak sepertinya bahwa di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada program prioritas nasional yang namanya program revitalisasi. Revitalisasi ini anggarannya besar, 19,7 triliun dan ini adalah khusus untuk memperbaiki bangunan-bangunan sekolah. Jadi luar biasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sudah melakukannya, Pak. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang program Bapak Presiden di bidang pendidikan ini saling melengkapi. Ini juga yang tadi disampaikan Pak Lalu. Untuk menjawab kebutuhan bahwa mereka yang berasal dari keluarga desil ekstrim miskin yang tidak bisa bersekolah itu ada hadir sekolah rakyat. Untuk gedung-gedung yang tidak baik, yang perlu diperbaiki ada program revitalisasi dan ada juga program digitalisasi. Ini semuanya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan peluang bagi mereka yang sangat berprestasi namun sampai saat ini belum mempunyai peluang. Itulah hadir sekolah Garuda sehingga ini terjadi kelengkapan. Suatu saat mereka yang berasal dari sekolah rakyat yang mungkin tadinya nggak bisa sekolah, tapi ternyata bisa sekolah dan sangat berprestasi, bisa masuk sekolah Garuda. Ini yang diharapkan. Baik. Saya langsung ke Pak Lalu. Ada catatan terkait dengan apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Stella dan juga Pak Cecep. Jadi banyak hal ya. Memang kami di Komisi 10 juga dalam posisi terus mendukung, selain mengawasi. Selain mengawasi itu kita dukung. Artinya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini yang tujuannya adalah meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, kemudian memeratakan kesempatan belajar di seluruh Indonesia, itu kami pasti dukung. Tadi Bu Wamen menyampaikan bahwa Pak Presiden ini sampai mengeluarkan Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi, tentang digitalisasi. Tujuannya apa ya? Agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini jangankan roboh, beliau menginginkan satu saja sekolah bocor itu nggak boleh. Makanya muncullah revitalisasi dengan anggaran yang sungguh sangat besar. Nanti berkaitan juga dengan standarisasi tadi yang seharusnya juga bisa betul. Makanya dari 2025 dianggarkan, 2026 dilanjutkan. Nah, sains dan teknologi mengikuti perkembangan zaman hari ini. Presiden juga sangat konsen sekali digitalisasi pembelajaran. Hari ini 288.856 sekolah akan menerima papan interaktif pintar atau sering kita kenal namanya smartboard itu. Nah, itu akan dibagi tahun ini semua sekolah. Kemudian kontennya disiapkan, guru-gurunya juga akan dilatih. Presiden juga di samping menyiapkan sarana prasarana, siswanya disiapkan, gurunya juga dipersiapkan. Nah, kesemuanya ini muaranya apa? Tujuannya adalah betul-betul untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan disiapkan oleh Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Kami di Komisi 10 sepakat, makanya dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang disampaikan oleh Prof. Cecep tadi, fungsi pendidikan itu saya paling kesal juga sebenarnya. Paling gatel itu fungsi pendidikan. Kadang-kadang ini anggaran ditaruh di Kementerian PU untuk melaksanakan fungsi pendidikan katanya, untuk memperbaiki tembok sekolah dan sebagainya. Kan sudah ada revitalisasi, ngapain lagi di situ gitu. Nah, 2026 APBN kita 3.800 sekian triliun. Kalau saja 20% amanat konstitusi itu, maka sekitar 760 sekian triliun lah. Nah, itu di breakdown lagi MBG 332 triliun. Terakhir dikoreksi sehingga masih tersisa 230-an triliun. Apakah kita sepakat? Pada prinsipnya kita sepakat. Karena tujuannya sangat mulia, yaitu memberikan asupan gizi yang sama di seluruh Indonesia bagi siswa-siswi kita. Tetapi ya pengelolaannya ya tentu BGN semua yang tahu kan begitu. Tata kelola juga harus dikawal juga. Iya, memang harus dikawal. Nah, kemudian Pak Lalu setuju nggak dana MBG itu dikeluarkan dari dana pendidikan? Ya, selama ya itu tadi Prof. Jadi dengan angka 760 sekian triliun itu sebenarnya itu porsinya hanya untuk pendidikan.
Kenapa saya mengatakan pendidikan? Maka PR kita terhadap kesejahteraan guru bisa tertutupi. Sekolah-sekolah kita Jadi setuju standarnya ya, sama. dikeluarinnya. Ya, setuju sebenarnya. Kita masih banyak. Anggaran ini masih ada. Dan Pak Menteri kan Pak Menteri Purbaya ini mengatakan bahwa loh, yang penting bisa terserap, silahkan aja menggunakan posnya ada. Kalau Maksud tidak terserap saya, ya artinya ya kalau tidak serap silahkan aja. Nah, oke lah 2025 masih menggunakan fungsi pendidikan itu tadi. Makanya MBG ditaruh Ini di kabar bagus nih, Bu. ditaruh di 332 triliun itu ditaruh di pendidikan. Nah, tetapi pada prinsipnya tujuannya adalah mulia. Kita sepakat MBG jalan terus. Kemudian di awal tadi saya sampaikan juga bahwa 20% amanat konstitusi itu harus seluruhnya untuk kepentingan pendidikan. Yes. Itu harus kita sepakati bersama nih, Prof. Makanya nanti kenapa saya juga mengatakan harus ada keberlanjutan, jangan sampai tujuan mulia yang dikonsep oleh Prof. Stella, kemudian oleh Pak Presiden hari ini, kemudian 10 tahun ke depan berganti pemerintahan, ini akan selesai. Maka sia-sialah yang akan kita konsep dan persiapkan hari ini dengan tujuan dan niat yang sungguh sangat mulia. Nah, kami di keberlanjutan. Makanya kami di Komisi 10 hari ini betul-betul menjaga itu. Caranya menjaga seperti apa? Kami memastikan di Undang-Undang Sisdiknas yang baru besok, hasil revisi ini kami salah satunya memastikan bahwa 20% anggaran pendidikan itu untuk kepentingan pendidikan. Sampai mana revisinya, Pak Lalu? Masih dalam tahap penyusunan naskah. Penyusunan naskah, targetnya? Kemarin baru kita, kemarin kita rapat. Kemarin kita dapat. Belum berani buka, belum berani 2026, 2027 lah. Oh, 2026 masih ya? Hari ini buka, nanti hari itu juga saya baca ya. Sangat intens. Kita sangat intens. Kemarin pun kita rapat dengan DPR dan sudah luar biasa penyusunan kerjasamanya dan kita sangat intens dan kita sangat tentu saja kita sangat bekerja sama dengan Komisi 10 Ada target untuk kapan ininya. dibuka? Pasal? Minggu depan akan dari Kemendikti-Saintek akan FGD dengan universitas-universitas. Kita tunggu ya tentunya. Baik, Prof, kita ke Prof Cacep begitu membahas lagi terkait dengan Sekolah Garuda. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof Stella bahwasanya kesiapan SDM itu menjadi sangat penting. Pengajar salah satunya, murid yang kemudian nanti akan masuk ke Sekolah Garuda yang baru khususnya begitu ya, Prof, begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat tantangan SDM terkait dengan Sekolah Garuda? Ya, karena Garuda, gurunya harus Garuda juga. Muridnya harus Garuda, sarana juga Garuda. Tapi saya tetap titip sekolah lain yang bukan Garuda itu tetap digarudakan secara bertahap. Satu itu ya. Anggaran lagi Pak, tapi ya pastilah kan 20%-nya udah setuju tuh. 20%-nya hanya untuk pendidikan. Bekerja sama ya, karena ini juga ranah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga merupakan ranah provinsi. Jadi dan daerah kita harus bersama-sama. Betul. Nah, yang kedua yang saya titip itu di Sekolah Garuda itu tadi betul keberlanjutan. Jadi kita kan seringkali ganti menteri, ganti kebijakan, ya. Bahkan idenya ganti kurikulum lagi, ganti itu. Nah, sekarang harus dibuat yang disebut grand design. Kalau perlu 50 tahun pendidikan tuh. Makanya RUU Sisdiknas itu momentum penting ya untuk menopang bagaimana ya RPJP, RPJM dan seterusnya itu ya dengan berbasis pada tadi ya bagaimana pendidikan kita persoalan kualitas sekarang bukan hanya pemerataan. Ya, nah, sekolah-sekolah Garuda ini satu tanda kutip ya pilot project yang menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau sekarang anggarannya sekian, sekolah-sekolah lain kalau sudah standar seluruhnya dari 8 standar nasional itu ya. Jadi sekolah Garuda jadi rujukan utama ya. Tadi kalau sekedar dikenal oleh perguruan tinggi di luar negeri Bu ya. Saya kira sekolah kita sudah banyak, cuma memang butuh dukungan. Ya, dukungan apa? Satu, sebetulnya pengajarnya juga butuh kesejahteraan. Kita tidak ingin sekolah Garuda misalnya gurunya digaji atau diberi tunjangan sedemikian hebat, tapi di sisi lain ya di pinggiran-pinggiran tuh masih guru yang honorer, yang gajinya belum memadai. Nah, ini saya kira harus sangat juga diperhatikan, betul. Maksud saya, digarudakan juga guru-guru yang bukan sekolah Garuda gitu loh. Ya, ini perhatikan. Kan dananya tadi 20%, MBG dikeluarkan di 20% itu. Nah, gitu kan. Padahal lu nggak berani gitu ya. Padahal berani. Saya yakin cukup, Bu. Ya, dengan begitu didorong SDM-nya unggul, yang ngajarnya juga unggul ya, Bu ya. SDM-nya unggul dari sisi kepesertaan, bahkan kalau saya idenya bukan hanya SMA. Tadi saya kan ke Ibu ya, ke Bu Wamen. Coba dari SMP, gitu ya. Penting juga tuh. Jadi bibit-bibit sekolah Garuda itu sudah dibidik sejak SMP. Mungkin sekolahnya bukan sekolah Garuda tanda kutip ya, tapi sudah dibidik tuh. Sekolah-sekolah mana yang nanti akan jadi bakal calon
ya bukan calon DPR ya, calon SMA itu sudah dibidik sejak SMP. Betul. Gitu. Kalau sudah dibidiknya kita memang sudah membidik. Setiap kali kita ke daerah untuk meninjau lokasi, dan saya meninjau setiap calon lokasi untuk ke Sekolah Garuda ini, kita langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah dan langsung berbicara dengan pemerintah daerah bagaimana menyiapkan SMP-nya. Jadi pembidikan itu memang sudah terjadi secara langsung maupun tidak langsung dengan hadirnya pembangunan Sekolah Garuda. Dan setuju bahwa kita harus memperhatikan semuanya, tetapi juga dalam pengerjaan strategis pemerintah kita perlu strategi yang tepat. Kita tidak bisa semuanya langsung dikerjakan. Nanti itu akan justru hasilnya tidak optimal. Jadi kita perlu secara setapak yang kuat dengan tadi grand design. Nah, bisa saya beritahukan Sekolah Garuda ini sangat matang. Tadi Inpres Sekolah Garuda sudah ada. Rancangan Perpres ini sudah di meja Bapak Presiden. Jadi kita sudah sangat matang, bukan saja punya Inpres, sebentar lagi punya Perpres. Bahkan untuk tunjangan kekhususan untuk guru-gurunya sangat kita perhatikan. Ini kita juga sudah sampaikan akan kita buat juga. Landasan hukum artinya sudah ada, tapi keberlanjutan ini yang kemudian harus tetap dikawal. Keberlanjutan juga sudah sangat kita pikirkan. Kalau kita berbicara keberlanjutan, dua yang paling penting. Yang satu adalah anggaran, yang kedua adalah regulasi. Dua-duanya sudah kita pikirkan sejak awal dari pembangunan Sekolah Garuda ini. Pertama, mengenai anggaran. Itulah kenapa sejak awal bagian dari 2 triliun anggaran Sekolah Garuda yang sebenarnya itu hanya 0,27% dari total anggaran pendidikan ya, bukan dari APBN, dari total anggaran pendidikan 20% dari APBN itu hanya 0,27%. Ini sudah termasuk dengan pemupukan dana abadi. Kenapa kita harus membangun dana abadi? Betul sekali tadi yang disampaikan bahwa suatu saat pemerintahan berganti, Bapak Presiden sudah tidak menjadi presiden lagi, tetapi yang diinvestasikan oleh pemerintah pada saat ini akan terus berlanjut. Karena kalau tidak, ini berarti tidak agak mubazir investasinya. Itulah yang harus kita jaga. Sehingga dari segi anggaran kami sangat menjaganya dan sudah memikirkan secara strategis bahwa ini terus berkelanjutan dengan pemupukan dana abadi. Jadi dana abadi ini akan ditaruh kembali lagi di badan pemerintahan yang bisa mengelola dana abadi, yaitu LPDP. Tapi khusus di earmark untuk Sekolah Garuda. Itu yang pertama dari segi anggaran. Dari segi regulasi, itulah landasan hukumnya sudah jalan. Bahkan tadi kalau kita berbicara grand design, Komisi 10 pun sudah dari awal meminta ini dan kita sudah memberikan, kita punya cetak biru. Ini cetak biru hampir 150 halaman. Ini berdasarkan riset, data-data dari segi 4 dimensi Sekolah Garuda, yaitu bagaimana penerimaan muridnya, kurikulum seperti apa yang kita pakai, guru seperti apa yang kita inginkan, termasuk sarana dan prasarana. Sampai saya ingat memikirkan bahkan menghitung luasan toilet itu harusnya berapa. Itu pun sudah dicetak biru. Sampai sebegitu detailnya dan sudah kita bicarakan dan kita sampaikan ke Komisi 10 sejak tahun lalu, bahkan 2024, karena Komisi 10 sangat memberikan perhatian khusus kepada ini. Jadi betul sekali kita grand design, ini jangka panjang yang jangka pendeknya pun terus diperhatikan sejak saat ini. Baik, saya langsung ke Pak Lalu, artinya ini kan harus tetap dikawal, kawal kita semua, termasuk juga Komisi 10 yang terus mengawal, begitu Pak Lalu. Artinya bagaimana kemudian DPR terus melakukan pengawasan terhadap program ini agar kemudian berjalan tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi juga berjalan tadi sesuai apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Prof. Stella, termasuk juga transparansi dari sisi seleksi para siswa-siswinya yang kemudian harus menjadi kawal kita bersama. Ya, ini kan program baru masih berjalan dalam tahap persiapan. Oleh sebab itu nanti kami mulai dari persiapan, kemudian nanti ketika ini sudah berjalan ya tentu ada pengawasan-pengawasan yang terus kita akan lakukan. Nah tentu nanti setelah berjalan ini juga maka akan kelihatan tuh kelemahan-kelemahannya seperti apa ya. Tentu fungsi kami dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus kita koordinasi, kita tutupi kelemahannya demi perbaikan-perbaikan ke depan. Nah dari sisi anggaran
2026 juga sudah kita persiapkan. Sekolah Garuda itu sekitar 1,6 triliun kalau nggak salah ya, Bu Amen. 1,1 terakhir. 1,1 triliun sudah kita persiapkan. Itu artinya bahwa kami di Komisi 10 sangat mendukung program ini. Nah, tinggal nanti ketika sudah berjalan, maka segala sesuatunya bisa terlihat. Nah, kelemahannya seperti apakah di SPMB-nya, kemudian apakah dari sisi gurunya, apakah dari kurikulumnya. Nah, kita tahu bahwa Sekolah Garuda ini kan kurikulumnya menggunakan kurikulum nasional dan plusnya ada kurikulum IB ya, nah itu. Pengayaan, ya. Nah, jadi itu juga yang menjadi kelebihan dari Sekolah Garuda ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Cecep juga bahwa harus ada muncul sekolah-sekolah Garuda lagi yang betul-betul agar bisa mengimbangi. Dan itu di seluruh provinsi bila perlu. Karena jangan bila perlu, harus. Ya, katakanlah harus gitu kan. Nah, karena apa? Karena yang 80 sampai dengan 2029 nanti tentu kan tidak semua memenuhi kriteria. Kemudian penilaiannya pun sungguh sangat ketat. Ya, kenapa sungguh sangat ketat? Ya, supaya tujuan utamanya itu tercapai. Jadi tidak ada istilah ya karena kedekatan dengan Pak Presiden, kemudian wilayahnya diberikan, kedekatan dengan salah satu partai tertentu, kemudian itu diberikan. Enggak. Saya melihat teman-teman. Setuju nggak itu Sekolah Garuda, Bu Wamen? Itu kalau untuk anak-anak marginal, mau berapa persen? Setuju? Saya rasa kita tidak bisa berbicara tentang persentasinya, Pak. Karena minimal. Tidak. Saya rasa tidak cocok kalau kita berbicara mengenai minimal persentasinya. Tetapi kita berbicara mengenai tujuannya. Tujuannya adalah memberikan peluang bagi mereka yang paling berprestasi. Sehingga yang harus kita buat secara matang adalah kriteria apa yang kita berikan agar itu bisa melihat keadilan dari konteks anak-anak kita yang memang pada lingkungannya waktu SMP bahkan sebelumnya SD itu tidak sama. Nah, itulah kenapa kita susun kriterianya ini secara seadil-adilnya. Di Sekolah Garuda kami akan menggunakan kriteria prestasi akademik itu 50%, 30% adalah poin dari latar belakang ekonomi. Dan 20% adalah poin dari latar belakang geografis. Untuk prestasi akademik, kenapa 50%? Karena tentu saja ini harus diberikan. Tetapi dalam prestasi akademik pun itu, kami hanya akan menggunakan 3 mata pelajaran. Matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kenapa tidak ada tes IPA, tes biologi, tes fisika? Karena kesenjangan antara kualitas guru fisika itu sangat tinggi antara daerah dan mungkin Jakarta. Dan walaupun tidak ada yang sempurna, matematika pun ada kesenjangan, tapi kesenjangannya jauh lebih kecil dan di setiap daerah itu ada guru matematika. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kami pikirkan. Dan untuk presentasi ini kita... Kenapa Bu Wamen pendidikan kewarganegaraan Pancasila nggak masuk salah satu kriteria? Pendidikan kewarganegaraan Pancasila akan menjadi bagian dari mata pelajaran, Pak, karena itu adalah kurikulum nasional. Kenapa tidak seleksi? Karena untuk seleksi ini kita harus melihat yang paling sederhana mungkin yang bisa mengakomodir keberagaman dari siswa-siswa kita. Dan yang paling bisa mencapai, jangan lupa tujuan Sekolah Garuda adalah memberikan akses kepada mereka yang paling berprestasi. Jadi kita harus menggunakan diagnosis yang paling tepat sekali. Tapi hemat saya justru itu prestasi ya. Harus ditopang oleh karakter Pancasila ini, Bu. Betul, tapi karakter itu adalah juga sesuatu yang dibangun waktu di sekolah. Dan pelajaran adalah sesuatu yang cocok, tetapi kita mementingkan bahwa akan pembangunan karakter itu dengan tindakan nyata. Jadi bukan dari hasil nilai tesnya, tetapi dengan bagaimana di Sekolah Garuda ini mereka diharuskan melakukan aktivitas. Contoh aktivitas saya berikan, contoh aktivitas nyata. Waktu saya ke NTT, saya melihat bahwa ada banyak alpukat bertebaran di tanahnya. Saya tanya, kenapa? Terus bahkan kita sempat makan, dan alpukatnya itu enak. Padahal kita tahu di Jakarta alpukat mahal ya. Mahal. Nah di NTT ini, di tanah Soe, di mana Sekolah Garuda ini sedang dibangun, itu dibuang-buang, Pak. Karena tidak ada distribusi channel untuk menjual alpukat ini. Padahal sangat enak. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi makanan ternak di sana. Sehingga ini contoh konkret nanti
setelah ada siswa-siswi sekolah Garuda ini, mereka bisa melihat permasalahan dari masyarakat tersebut langsung disoe, dan bisa memikirkan bersama dengan masyarakat mungkin bisnis model sederhana bagaimana kita bisa menggunakan alpukat ini. Itu contoh nyatanya. Dan dengan begitulah mereka akan terbangun jiwanya untuk berpikir, kita berbilang mempunyai bukan saja wawasan global tapi kepekaan lokal. Apakah mereka bisa melihat masalah di sekitarnya di Indonesia ini? Itulah yang kita bangun dengan aksi nyata. Kepekaan lokal, lalu juga pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan itu yang kemudian nanti akan berada di selain juga kurikulum yang kemudian diberikan begitu. Kesempatan terakhir saya sampaikan ke Pak Lalu, mungkin ada tambahan terkait hal ini? Iya, jadi saya setuju lah. Jadi ini kan masih dalam tataran konsep, kemudian belum berjalan. Nah, nanti tentu kita pada saat pelaksanaannya, pada saat berjalan ya tentu kita melakukan pengawasan. Nah, yang kedua mungkin yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan ini Bu Wamen, hari-hari ini kan dengan begitu euforianya masyarakat kita terkait dengan sekolah Garuda ini. Bahkan pemerintah daerah sekarang, kabupaten-kabupaten itu berlomba-lomba mempersiapkan tanah, mempersiapkan segalanya agar kabupaten mereka didirikan sekolah Garuda di situ. Nah, tentu ini teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi harus betul-betul memfilter. Jangan sampai semua kabupaten, kita tahu Indonesia ini 500-an lebih kabupaten kota. Ya? Nah, sementara kuota kita sampai dengan 2029 itu 80 transformasi, 20 Garuda baru. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota bahwa tidak semua kabupaten kota yang hari ini mengajukan permohonan untuk menjadi sekolah transformasi Garuda maupun sekolah Garuda akan kebagian sekolah Garuda tersebut. Makanya lagi-lagi saya kembali ke awal, pentingnya adalah sosialisasi. Tidak hanya sosialisasi persyaratan, tidak hanya sosialisasi program, tetapi sosialisasi terkait dengan lokasi sekolah Garuda ini juga dengan persyaratan dan segala macamnya juga harus tersampaikan. Supaya apa? Supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, adanya kecemburuan dan sebagainya. Nah, saya sepakat bahwa boleh saya bilang garudanisasi sekolah ini oke lah. Garudanisasi sekolah ini kita sepakat. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa tidak mungkin. Karena pertama anggaran tadi ya kan. Tetapi kembali lagi kalau presiden menginginkan sudah semua sekolah kita Garudakan. Bisa. Apa yang tidak bisa? Yang penting presiden mau. Kami di Komisi 10 di DPR ya sudah, kalau presiden punya keinginan ya sudah. Bismillah kita laksanakan gitu. Tapi yang terpenting, saya sepakat blueprint yang disampaikan oleh Prof. Wamen tadi udah jelas rinci dan kami di Komisi 10 sudah baca. Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Prof. Cecep, singkat saja. Ya, saya titip aja bahwa saintek is okay ya, tapi tadi karakter juga sangat diperlukan. Bu Wamen saya kira sangat mengapresiasi. Tesnya juga kalau dibutuhkan, sebetulnya pendidikan karakter itu lewat pendidikan Pancasila juga sangat diperlukan ya, tidak hanya soal saintek, karena persoalan sekolah sekarang bukan hanya soal IQ tapi soal karakter. Ya, itu penting. Itu saya catatan. Mudah-mudahan masih bisa berubah. Bu Tela, terakhir harapan singkat saja. Kita membicarakan sekolah Garuda selama ini dari aspek-aspek yang sangat penting, tetapi saya ingin berbicara langsung kepada mereka, kalian yang akan menjadi bagian dari sekolah Garuda. Agar setiap siswa-siswi kita, anak-anak kita yang saat ini berada di SMP, yang punya mimpi untuk menembus dunia, hadir sekarang negara untuk memberikan peluang kepada kalian. Jadi ayo kita semua bekerja keras, dibantu oleh guru-guru di sekitar kalian, pemerintah daerah, kalian yang berprestasi, tidak perlu khawatir. Apapun latar belakang kalian, ada peluang untuk bisa merealisasikan peluang prestasi dan potensi kalian yang terbaik. Kita maksimalkan, kita kawal bersama. Sekolah Garuda menjadi simbol harapan bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Sela, harapannya sudah disampaikan. Ada harapan juga dari Pak Lalu bisa mengakomodir talenta-talenta terbaik bangsa secara merata, lalu juga mempersiapkan generasi emas sebagai pelanjut estafet pembangunan bangsa, dan juga harus ada kontinuitas dan juga keberlanjutan ke depan. Itu yang kemudian menjadi harapan yang dituliskan di logo Arangin TVRI. Lalu dari Prof. Cecep juga menuliskan Sekolah Garuda
Tentunya ini legacy dari pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Itu yang kemudian menjadi harapan kita terbangkan logo arah angin TVRI. Sekolah Garuda mengudara. Itu yang kemudian menjadi harapan kita semua. Terima kasih Prof. Sela sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Prof. Cacat. Terima kasih Pak Lalu sudah berdiskusi di malam hari ini. Kita kawal secara bersama-sama itu yang menjadi visi besar dari Presiden Prabowo Subianto. Akhir kata, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.